ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah, dengan cara apa kita akan mendapatkan keselamatan, dengan cara apa kita mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu dalam acara kajian rutin tentang keagamaan. Para pemirsa, saya doakan Anda semuanya yang nonton video ini sampai selesai. Saya doakan Anda selalu diberi keberkahan dalam hidup, tambah rezeki, tambah berkah, dan hidupnya husnul khotimah. Oke, para pemirsa, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan saat ini kita bersama salah satu penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Gandrung Mangu, yaitu Bapak Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal, beliau ditugaskan oleh Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap. Oke, kita langsung saja temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya, bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Bisa kita kumpul dalam rangka kajian tentang keagamaan. Pada hari ini kita akan membahas masalah apa, Pak Kiai? Biasanya seseorang itu hidup kepengen jadi orang sukses, berakhir dengan keselamatan. Oh gitu ya. Maka kami kepengen menyampaikan sesuatu agar seseorang bisa hidupnya sukses dan akan mendapatkan keselamatan. Ya, beri sukses di dunia dan sukses dunia ataupun sampai akhirat ya, gitu ya. Itu adalah yang kita dambakan para pemirsa semuanya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Oke, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, puji syukur jamaah para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sehingga kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, benar-benar mendapatkan kebahagiaan kita, kesuksesan kita baik dunia ataupun akhirat. Untuk mencapai itu, kita sebenarnya tidak bisa menjadi orang yang selamat, tidak bisa menjadi orang yang sukses kecuali diselamatkan atau disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu cara Allah memberikan keselamatan, kesuksesan kepada manusia itu seperti apa. Maka Allah menyampaikan kepada kita ternyata apa? Maka Allah mengutus seorang nabi untuk menyampaikan kepada kita. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh salah satu sahabatnya namanya Uqbah bin Amir. Itu seorang sahabat Rasulullah. Uqbah bin Amir itu berkata, "Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Dengan cara apa kita akan mendapatkan keselamatan? Dengan cara apa kita mendapatkan kesuksesan? Karena kita hanya mendapatkan kesuksesan dari Allah."
Oleh kata Rasulullah SAW menjawab, amsik ngalaika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga oleh Imam Ahmad. Bahasa kita seperti ini. Rasulullah menjawab karena ditanya oleh sahabat agung tanya Rasulullah, bagaimana sih? Kita kan kepengen sukses, kita kan kepengen selamat. Ini bagaimana caranya? Maka Rasulullah menjawab, kalau kepengen selamat, perhatikan, amsik ngalaika lisan, jaga lisanmu. Yang kedua, wal yasaka baituk. Yang kedua, perluaslah rumahmu. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisi setiap kesalahanmu, setiap dosamu, tangisi. Ini cara sukses. Maka ketika kita pengen mendapatkan keselamatan, kepengen mendapatkan kesuksesan, ya ini cara Rasulullah, yang tentunya Rasulullah itu wala yantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan tidak pernah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi yang diucapkan adalah wahyu dari Allah. Maka kepengen selamat, kepengen sukses, jaga lisan. Maka ketika kita punya mulut ini, hadirin, ketika kita punya mulut, bukan sekedar untuk makan. Kalau mulut ini sekedar untuk makan, apa bedanya dengan hewan? Dan mulut ini, lisan ini bukan sekedar untuk bicara. Kalau sekedar untuk bicara, ya apa bedanya dengan orang-orang kafir, orang-orang yang calon disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah SAW menyampaikan, amsik ngalaika lisanak, jaga lisanmu itu. Ini berkaitan dengan kekuatan iman. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari lewat sahabat Abu Hurairah. Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini menjaga lisan. Kalau kamu benar-benar punya iman, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini menjaga lisan, artinya lisan ini harus dijaga, ngomong harus yang baik. Kalau sampai ngomongnya tidak baik, berarti perlu dipertanyakan keimanan. Yang kedua, ini mudah-mudahan kita bisa lah menjaga latihan, paling tidak latihan untuk lisan, menjaga lisan. Yang kedua, wal yasak baituk, wal yasaka baituk, luaskan rumahmu. Dalam artian bukan rumahnya dibangun yang luas, bukan. Tapi jadikan rumah kita rumah yang menyenangkan. Rumah menjadi rumah benar-benar baiti jannati. Rumah kita adalah surga kita. Betah penghuninya, betah di dalamnya untuk tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ini kalau rumah kita bisa dijadikan tempat ibadah seperti itu, mungkin bisa dijadikan majelis taklim, karena ketika kita mengadakan majelis taklim, di situ datang malaikat-malaikat rahmat. Maka ketika kita bisa meluaskan rumah seperti itu, mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita orang yang sukses, menjadikan orang yang selamat. Ada lagi yang satu lagi, kata Rasulullah SAW, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Maka ketika kita punya dosa, ini harus segera menangis, dalam artian segera minta ampun kepada Allah, beristighfar. Karena ketika kita beristighfar, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW dalam sehari, Pak, itu tidak kurang beristighfar dari 100 kali. Subhanallah, 100 kali ya. 100. Padahal Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak punya dosa, karena kesalahannya itu langsung diingatkan seketika itu.
masih istighfar minimal atau tidak kurang dari 100 kali. Nah, bagaimana kita kalau istighfarnya kurang dari itu? Padahal dosa kita menggunung. Betul. Begitu juga ketika kita lihat Adam dulu ketika masih di surga. Allah kan menyampaikan, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kamu Adam, kamu, keturunanmu, anak istrimu, tempatnya adalah di surga. Sudah tempatnya di surga itu Adam. Tapi karena punya kesalahan satu kesalahan, terusir dari surga. Terus bagaimana mungkin kita akan bisa masuk surga kalau dosanya menggunung? Itu dosa satu saja diusir dari surga. Sudah di dalam surga. Kalau kita belum berada di surga, dosanya menggunung, seakan-akan mustahil untuk masuk surga. Tidak akan selamat. Maka Rasulullah menyampaikan ketika kita masih hidup di dunia, wabki ala khati'atik, tangisi istighfar yang banyak. Ini mudah-mudahan Bapak kita semuanya juga para pemirsa bisa selamat. Bisa menjadi orang yang sukses dunia ataupun akhirat. Tentu bentuk istighfarnya seperti apa, Pak? Biasa saja ketika Rasulullah SAW menyampaikan istighfar, astaghfirullahaladzim untuk kita. Kalau Rasulullah SAW astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kalimat yang diucapkan tidak kurang dari 100 kali. Kalimatnya seperti itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diulang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pernah menghitung ketika Rasulullah SAW duduk dalam satu majelis, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, saya pernah menghitung dalam satu kali duduk tidak kurang dari 70 kali Rasulullah istighfar. Satu kali duduk. Subhanallah. Berarti model apa? Model ada istilah yang seperti sekarang ya, ada semacam trekoh, zikir, terus duduk sampai lama. Memang itu sudah ada asal mula, Rasulullah memberi contoh seperti itu ya. Tapi yang beliau baca adalah istighfar ya saat itu ya. Mungkin juga zikir juga ya Pak ya. Istighfar, zikir juga. Untuk zikir kan orang-orang yang kepengin mendapatkan pahala lebih. Oh gitu ya. Karena biasanya ketika sudah keluar dari kesibukannya, keluar dari tempatnya dan mendapatkan kesibukan yang lain, zikir itu sering terlupakan. Maka karena pengen selamat, kepengen sukses, kepengen dapat pahala tambah, udahlah sempatkan saya mau duduk, mau istighfar, mau zikir dan gitu sebagainya. Ya. Tapi yang Rasulullah memberi contoh adalah membaca istighfar, minta ampun kepada itu dalam satu Allah. kali duduk Ya. Tidak disebutkan duduk dalam posisi apa, tidak disebutkan. Oh gitu ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Kiai Muhammad Iqbal atas hikmahnya yang Anda sampaikan. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan agar kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses dunia maupun sukses di akhirat. Terima kasih Pak Kiai. Sekian para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.